bersama pada hari Ahad tanggal 3 Maret 2024 sebesar Rp592.000. Kami atas nama pengurus Yayasan Masjid Raya Darussalam mengucapkan terima kasih atas infak dan sedekah yang sudah Bapak dan Ibu berikan, dan mendoakan semoga kita semua senantiasa mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Selanjutnya kepada jamaah yang ingin berinfak atau berwakaf tanah Madrasah Masjid Raya Darussalam sebesar Rp800.000 per meter persegi atau sekedarnya bisa menghubungi Sekretariat Masjid Raya Darussalam Samarinda. Kepada ibu jamaah sekalian beserta pendengar Radio Dakwah Darussalam dimanapun anda berada, sebagaimana biasanya kita akan mengikuti ceramah agama pada zuhur yang insyaallah pada siang hari ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Haidir Rahman LC/MUD dengan tema kajian hadis. Untuk itu kepada Bapak Ustadz dipersilakan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan nikmat kepada kita untuk dapat melangkahkan kaki kita ke masjid yang mulia ini untuk melaksanakan salat fardhu zuhur berjamaah. Dan alhamdulillah di kesempatan siang hari ini nikmat Allah Subhanahu wa taala yang selanjutnya adalah nikmat di mana kita dapat tafaqquh fiddin, mempelajari ajaran agama ini, yang secara khusus pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kami bawakan dari kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Al-Imam Yahya ibn Sharaf An-Nawawi atau lebih dikenal dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Hadis yang akan kita kaji pada kesempatan siang hari ini adalah hadis ketiga di dalam bab Al-Ikhlas, dan bab ikhlas dan ikhbarin niyah, yaitu menghadirkan niat di dalam setiap perkara, perbuatan dan amal-amal yang kita kerjakan. Hadis yang ketiga ini diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah an Aisyah radhiyallahu anha qalat, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya Ibunda Khadijah atau dikenal dengan Khadijah Al-Kubra. Pada tahun ke-10 kenabian Ibunda Khadijah wafat. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Ibunda Saudah, dan tidak lama setelah itu kemudian Nabi menikahi Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang umur beliau pada saat itu masih 6 tahun. Sehingga kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum bisa bersama dengan Ibunda Aisyah karena umurnya masih kecil pada saat itu. Nah, setelah sampai pada umur baligh di umur 9 tahun, yaitu tepatnya 3 tahun setelah tahun ke-10 kenabian, pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, ketika hijrah ke Madinah, barulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup bersama dengan Ibunda Aisyah di bawah satu atap.
Hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah pada kesempatan kali ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La hijrata ba'dal fathi." Tidak ada hijrah setelah setelah kemenangan. Walakin jihadun wa niyyatun. Akan tetapi yang ada setelah kemenangan ini adalah jihad dan kemudian niat. Wa idza stumfirtum famtiru. Ketika kalian diseru atau diminta untuk hadir dalam pertempuran, famtiru, maka keluarlah kalian untuk hadir dalam pertempuran. Al-hadis muttafaqun alaihi wa ma'nahu, dan maknanya kata Imam An-Nawawi, la hijrata min Makkah. Tidak ada hijrah lagi dari Makkah. Li'annaha sarat dara islamin, karena Makkah sudah menjadi negeri Islam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah hijrah. Hijrah ini secara makna artinya itu memutus. Hajara yahjuru itu artinya memutus. Dalam salah satu hadis yang lain Nabi bersabda, la yahilu li ahadin an yahjura akhahu fawqa salas. Tidak halal bagi seorang muslim itu untuk memutuskan komunikasi. Hajara an yahjura, kata Nabi. Hajara di sini memutus. Apa yang diputus? Yaitu memutus komunikasi, tidak berbicara, mendiamkan saudaranya. Makanya jamaah sekalian mungkin ketika membaca buku-buku hadis yang diterjemahkan, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salatin, biasanya diterjemahkan dengan mendiamkan. Tidak halal bagi seorang muslim itu untuk mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Nah, dari sini kita mengambil makna bahwasanya mendiamkan saudaranya itu dinamakan dengan hajar, yang artinya memutus. Apa yang diputus yaitu komunikasi. Jadi memutus komunikasi, tidak berbicara, diam-diaman dengan saudaranya sesama muslim, itu tidak diperkenankan dalam agama ini. Kalaupun memang patut dilakukan, maksudnya harus dilakukan ini dalam artian seseorang sedang marah-marahan. Kalau mau diam-diaman, syariat memberikan batasan waktu 3 hari. Lebih dari 3 hari tidak boleh. Lebih dari 3 hari masih diam-diaman, masih tidak berbicara, tidak saling menyapa, maka Allah Subhanahu wa taala akan tulis perbuatan dosa bagi muslim tersebut. Nah, ini makna hajar, yaitu memutus. Nah, hijrah ini dinamakan hijrah karena di sana ada aktivitas untuk memutus. Apa yang diputus? Putus hubungan dengan tempat yang telah lalu. Hijrah ini secara nyata faktanya aktivitas berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tetapi dinamakan hijrah ini karena ada makna lain yang dikandung dari perpindahan tersebut, yaitu suatu perpindahan yang tidak kembali lagi ke tempat asal. Itu namanya hijrah. Jadi hijrah itu berpindah dari suatu tempat, berpindah dari suatu negeri, berpindah dari suatu kota untuk menuju ke kota lain yang tidak akan kembali lagi kepada kota asalnya, tidak kembali lagi kepada negeri asal. Oleh karena itu Nabi SAW setelah hijrah ke Madinah, Nabi tidak kembali ke Mekah kecuali ada keperluannya untuk umrah, keperluannya untuk pelaksanaan haji. Dan pada tahun ke-8 Hijriah, yaitu keperluannya adalah menaklukkan atau membebaskan kota Mekah dari belenggu kesyirikan. Setelah proses pembebasan kota Mekah dari belenggu kesyirikan itu selesai di tahun ke-8 Hijriah, Nabi SAW kembali lagi ke Madinah, tidak menetap di Mekah. Nabi kembali ke Madinah karena memang syariat hijrah itu adalah berpindah yang tidak boleh kembali kepada negeri asal. Nah, kemudian dalam konteks yang lainnya, yang saat ini fenomena-fenomena yang sedang marak, dan ini fenomena positif dari sebagian kalangan kaum muslimin ketika jamaah sekalian melihat isu-isu yang kemudian diperbincangkan di media sosial yang dinamakan fenomena hijrah. Banyak kemudian kalangan-kalangan tertentu hijrah. Apa ini maksud hijrah ini? Ini hijrah secara maknawi. Hijrah secara maknawi itu artinya berpindah dari yang sebelumnya itu tidak mengenal Islam, beralih kepada keadaan yang mengenal Islam,
yang sebelumnya itu tidak tahu aturan dalam agama ini, kemudian menjadi tahu aturan dalam agama dan taat terhadap aturan agama ini. Nah, ini hijrah dalam konteks maknawi, secara makna, tidak secara fisik. Tidak secara fisik berpindah. Nah, hijrah yang secara maknawi ini perpindahan dari kebodohan akan agama menuju kepada pengetahuan tentang agama dan pengamalan terhadap agama tersebut. Sehingga kalau dilihat fenomena artis hijrah yang dahulunya tidak tahu agama, setelah mengetahui agama menjalankan apa yang diajarkan oleh agama ini. Nah, ini hijrah secara maknawi. Adapun hijrah yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah hijrah berpindah. Berpindah dari mana? Ini khusus untuk kota Mekah. Karena Nabi SAW di sini menafikan, meniadakan la hijrata, tidak ada hijrah. Artinya tidak ada hijrah lagi dari kota Mekah. Ba'dal fathi, setelah fatah, setelah kemenangan pembebasan kota Mekah di bulan Ramadan yang sebentar lagi mudah-mudahan Allah mempertemukan kita di bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin untuk membebaskan kota Makkah dari belenggu kesyirikan. Oleh karena itu dalam hadis ini ketika Nabi mengatakan la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah lagi setelah pembebasan kota Makkah, hal ini menunjukkan dua hal secara umum. Yang pertama, Makkah itu sudah bukan lagi negeri kafir. Bukan negeri kafir, bukan negeri yang didominasi oleh agama penyembah berhala lagi, tidak. Tetapi di sana sudah menjadi Darul Islam. Mekah sudah menjadi negeri Islam di mana syiar-syiar Islam itu ditegakkan. Di mana salat 5 waktu itu ditegakkan, azan dapat dikumandangkan. Ini adalah ciri-ciri dari negeri Islam. Nah, ketika nanti ada ancaman terhadap agama ini, kaum muslimin tidak lagi disyariatkan hijrah. Artinya tidak lagi disyariatkan untuk pindah keluar dari Mekah mengungsi, tidak. Akan tetapi apa kata Nabi? Walakin jihadun wa niyatun. Akan tetapi yang dilakukan kaum muslimin adalah jihad, lawan. Ketika suatu negeri itu sudah menjadi milik kaum muslimin, ada ancaman untuk meninggalkan agama Islam, lawan, jihad, kata Nabi. Walakin jihadun wa niyatun. Dan kemudian dalam berjihad ini hendaknya ditepatkan niatnya. Karena di masa Nabi SAW ada seseorang yang dia ikut bertempur bersama Nabi SAW, namun jihadnya itu tidak didasarkan pada niat untuk meninggikan agama Allah, tidak diniatkan untuk li'i'la'i kalimatillah, akan tetapi dia berjihad untuk membela wibawa kaumnya, wibawa sukunya, wibawa qabilahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima jihad orang tersebut karena niatnya itu untuk membela kaum, untuk membela sukunya saja, untuk membela qabilahnya, bukan untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang demikian ini ada kekeliruan dalam niat. Oleh karena itu Nabi SAW dalam hadis ini mengingatkan amalan-amalan yang kita lakukan kepada Allah, baik itu yang kecil maupun yang besar, apalagi yang besar. Seperti jihad ini kan besar. Jangan sampai seseorang berjihad, dia bertempur di medan perang, tetapi karena salah niat, sudah menderita luka, sudah menderita kelelahan, akan tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diganjar dengan pahala apapun, karena niatnya tidak ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sabda Nabi, walakin jihadun wa niyatun, akan tetapi jihad dan niat. Kaum muslimin setelah Mekah itu dikuasai, setelah Mekah itu dibebaskan dari belenggu kesyirikan, tidak ada lagi hijrah dari kota Mekah. Nah, pertanyaannya, selain dari kota Mekah bagaimana? Kalau selain dari kota Mekah dilihat, kalau dia sudah menjadi negeri Islam, karena tadi Mekah ini sudah negeri Islam, maka tidak ada lagi hijrah. Kalau ada ancaman, lawan. Seperti dahulu di negeri kita, setelah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kemerdekaan, kemenangan di tanggal 9
bulan Ramadan pada saat itu yang bertepatan dengan 17 Agustus 1945, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kemerdekaan bagi negeri ini sehingga kaum muslimin di negeri ini dapat menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan merdeka, tidak ada lagi yang menghalangi untuk pergi ke masjid-masjid Allah. Maka ketika ada serangan dari pihak sekutu untuk mencoba merebut kembali pendudukan negeri ini, maka para ulama dahulu berkumpul yang dipimpin oleh Hadratus Syekh Hashim Asy'ari rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, dikeluarkan resolusi jihad pada saat itu. Itu pengumuman resolusi jihad untuk menentang penjajahan yang datang masuk ke negeri ini. Hal ini juga salah satu pertimbangannya adalah sabda Nabi ini, walakin jihadun wa niyatun, tidak ada hijrah. Artinya dari negeri ini kalau ada yang memaksa kaum muslimin untuk pindah dari negeri Nusantara ini, tidak berpindah kita, tetapi kita lawan. Itu jihad wa niyatun, sebagaimana sabda Nabi ini. Wa idza stunfirtum, jika kalian diminta untuk hadir dalam berjihad tersebut, fanfiru, maka penuhilah seruan tersebut. Nah, dalam hal memenuhi seruan untuk berjihad ini, ada salah satu contoh teladan kita yang dilakukan oleh para sahabat. Ini banyak contoh teladan para sahabat ketika memenuhi panggilan jihad ini. Mungkin dalam kesempatan ini yang dapat saya sampaikan, di antara contohnya adalah sahabat Nabi yang bernama Hanzalah Ghasilul Malaikah. Jadi sahabat Nabi ini dikenal sebagai orang yang dimandikan oleh malaikat. Ini dalam Sahih Al-Imam Ibnu Hibban, riwayat ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban dan kemudian disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban. Hanzalah Ghasilul Malaikah ini, beliau pada saat terjadi pertempuran Uhud di tahun ketiga Hijriah, artinya 3 tahun setelah Nabi SAW hijrah, tepatnya di bulan Syawal, hari yang ke-9 pada saat itu, tepat di hari Sabtu di bulan Syawal, pada hari Sabtu, rombongan Nabi SAW sudah berangkat. Sudah berangkat itu mulai sejak sore hari di hari Jumat. Ketika di hari Sabtunya itu sudah melewati salah satu perkebunan. Di sana ada beberapa pemukiman yang melihat pasukan Nabi itu sudah berangkat untuk menuju medan pertempuran Uhud untuk menghadang pasukan Abu Sufyan yang datang dengan jumlah personilnya 3.000 pasukan. Kaum muslimin pada saat itu membawa 1.000 pasukan. Nah, ketika melihat pasukan Nabi itu sudah berangkat, Hanzalah ini beliau baru nikah, artinya pengantin baru, sedang mesra-mesranya dengan istrinya. Ketika sedang berhubungan badan, belum selesai dia melakukan hubungan badan dengan istrinya, mendengar derap langkah pasukan Nabi itu sudah menuju pertempuran Uhud, beliau tinggalkan istrinya. Beliau tinggalkan aktivitas hubungan badan dengan istrinya itu dalam keadaan masih junub, belum sempat mandi junub. Akhirnya beliau berangkat keluar bergabung dengan pasukan Nabi SAW dalam keadaan junub. Nah, pada saat pertempuran Uhud, beliau salah satu yang Allah Subhanahu wa taala hadiahkan, anugerahkan pahala syahid. Beliau wafat syahid di medan pertempuran Uhud. Nah, ketika selesai pertempuran, Nabi dan para sahabat memeriksa kondisi jenazah dan hendak menguburkan mereka. Para sahabat melihat Hanzalah ini berada di wilayah bukit yang agak tinggi, yang dari jasadnya itu mengalir air. Jasadnya itu mengalir air, keluar terus, mengucur deras air itu. Bukan darah yang keluar, tetapi air yang mengucur dari sela-sela jenazahnya itu. Nah, yang melihat pada saat itu hanya Nabi SAW. Para sahabat tidak melihat. Para sahabat hanya melihat air keluar. Tetapi Nabi SAW melihat apa yang menyebabkan air itu mengalir. Yaitu Nabi melihat para malaikat sedang memandikan Hanzalah ibn Abi Amir. Nah, kemudian Rasulullah SAW sampaikan kepada para sahabat, tolong tanya keluarganya apa yang terjadi pada diri beliau ini. Aku melihat malaikat sedang memandikannya saat ini.
Maka Nabi para sahabat bertanya kepada sahabatnya, dan kemudian istrinya mengabarkan bahwasanya mereka pada saat itu barusan saja menikah, dan kepergiannya Hanzalah meninggalkan rumah itu masih dalam keadaan junub, belum mandi besar, dia belum mandi wajib, meninggalkan istrinya. Maka jelas pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memuliakan Hanzalah itu dengan mengutus para malaikat untuk memandikan jenazah beliau sebelum beliau itu dikuburkan. Tentunya ini adalah contoh teladan di mana kaum muslimin, para sahabat Nabi pada saat itu ketika datang seruan jihad kepada mereka, mereka bersegera untuk datang memenuhi panggilan tersebut untuk menjemput surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh-contoh yang demikian ini yang tertera di dalam referensi kitab-kitab sirah nabawiyah ini ada banyak sekali. Kalau saya sampaikan satu persatu tidak cukup waktunya untuk tausiah di siang hari ini. Nah, sebagai kesimpulan dari hadis yang mulia ini, pelajaran yang kita dapat yang pertama, syariat hijrah itu masih berlaku hingga akhir zaman. Syariat hijrah ini diberlakukan ketika akidah kita sebagai seorang muslim ini terancam, dipaksa untuk murtad dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan, maka hijrahlah yang disyariatkan. Namun apabila telah memiliki kekuatan, bagaimana di Mekah itu sudah menjadi negeri Islam, dan kemudian di negeri kita ini mayoritas juga adalah kaum muslimin, ketika terdapat ancaman dari luar untuk mengusir kita dari negeri kita dan kemudian untuk memurtadkan kita dari agama kita, maka disitulah kemudian berlaku syariat jihad. Jadi melawan, bukan lagi untuk menghindar keluar, mengungsi, tidak, tetapi melawan. Mereka yang mengungsi, yaitu hijrah tadi, adalah bagi mereka yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Kemudian yang terakhir, pelajaran yang terakhir, apabila seruan jihad itu sudah diserukan, dan ini siapa yang punya otoritas, yaitu para ulama. Jadi para ulama berijtihad, ini sudah wajib jihad atau tidak, itu para ulama yang kemudian menentukan. Dan alhamdulillah di negeri kita ini ada lembaga yang mewadahi para ulama, yaitu Majelis Ulama Indonesia. Jadi ketika nanti MUI sudah mengeluarkan fatwa, barulah kemudian berperang. Di masa kemerdekaan kita dahulu mempertahankan kemerdekaan, fatwa jihad dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itulah yang menjadi pegangan bagi rakyat Indonesia pada saat itu untuk bertempur jihad di tanggal 10 November itu. Jadi mungkin dalam skala nasional hari tersebut dikenal sebagai Hari Pahlawan, namun sejatinya hari tersebut itu bagi kami umat muslim itu adalah hari jihad nasional. Karena dengan jihad itulah kemerdekaan negara kita ini bisa dipertahankan. Dan dasar serangan 10 November itu untuk menghalau datangnya pasukan sekutu di Surabaya, dasarnya adalah fatwa jihad dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dengan bermusyawarah dengan para ulama pada saat itu, beliau mengumpulkannya. Ini mungkin yang bisa kita pelajari dari hadis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat amal saleh kita dan menerima amal saleh kita, dan apa yang kita pelajari hari ini Allah jadikan sebagai pemberat timbangan kebaikan kita nanti di akhirat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita akhiri dengan sama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallahi rabbil arsyil azim. Subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil karim. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzu bika min syarri ma sana'na, nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah ya arhamar rahimin.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.